Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hardianti, NIM 1902026090. Di sini saya akan menjelaskan tentang dibentuknya Undang-Undang 1945 dan diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945. Namun kemudian sejak tanggal 27 Desember tahun 1949 diberlakukannya Undang-Undang Dasar RIS. Dan kemudian pada tanggal 17 Agustus 1950 diberlakukannya Undang-Undang Dasar sementara. Kemudian Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 kembali memberlakukan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian sejak diberlakukannya kembali Undang-Undang 1945 pada tahun 1999 dan 2000 Undang-Undang Dasar 1945 mengalami amandemen sebanyak 4 kali. Berikut saya akan jelaskan sejak lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 hingga kembali diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, saya akan menjelaskan tentang terbentuknya Undang-Undang 1945. BPUPKI merupakan badan yang merancang Konstitusi 1945. BPUPKI ini terbentuk pada tanggal 29 April 1945 dan sidang pertama dilakukan pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni. Sidang pertama ini menemukan gagasan bahwa yang menjadi dasar negara yang diberi nama Pancasila. Pada tanggal 22 Juni, BPUPKI yang beranggotakan 38 orang membentuk Panitia 9 yang terdiri dari 9 orang, di mana Panitia 9 itu disebut dengan PPKI. PPKI itu bertugas sebagai membentuk Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu akan digunakan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan kemudian naskah Undang-Undang 1945 yang dirancang pada sidang kedua BPUPKI yang dilakukan pada 10 Juli sampai 27 Juli. Kemudian diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Kemudian selanjutnya disahkan kembali oleh Komite Nasional Indonesia Pusat pada tanggal 29 Agustus 1945. Dengan demikian, maka Undang-Undang Dasar 1945 telah resmi menjadi Undang-Undang Republik Indonesia. Setelah 4 tahun Indonesia berada di bawah Undang-Undang 1945, dengan terpaksa pemerintahan Indonesia harus melakukan perubahan fundamental pada bentuk negara, sistem pemerintahannya, dan juga undang-undang dasarnya. Dengan demikian, adanya perubahan fundamental tersebut akhirnya membuat peralihan Undang-Undang Dasar 1945 ke Undang-Undang RIS. Kedua, saya akan menjelaskan tentang sejarah peralihan ke Undang-Undang Dasar RIS 1945. Beralihnya Undang-Undang Dasar 1945 ke Undang-Undang Dasar RIS disebabkan oleh Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia dan mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, Indonesia Timur, dan juga negara Pasundan. Akibat dari usaha Belanda itu, akhirnya terjadilah agresi militer 1 dan militer 2 yang mengakibatkan keprihatinan dunia, sehingga PBB mendesak pemerintahan Belanda dan pemerintahan Indonesia untuk melakukan perundingan, di mana perundingan itu dikenal sebagai konferensi meja bundar. Hasil dari konferensi tersebut menghasilkan 3 butir. Pertama, didirikannya Negara Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, memberikan kedaulatan kepada Negara Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, didirikannya uni antara Negara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda. Pemberlakuan Konstitusi RIS ini tidak serta-merta mencabut Undang-Undang Dasar 1945 karena adanya perbedaan ruang lingkup penerapan. Dalam perkembangannya, satu demi satu negara bagian RIS mulai menggabungkan diri kepada negara bagian Indonesia di Yogyakarta.
Setelah penggabungan ini pada tahun 1950 terjadilah kembali konferensi antara negara bagian RIS, negara Indonesia Timur, dan juga negara Sumatera Timur. Hasil dari konferensi tersebut bahwa akan dibubarkannya negara Republik Indonesia dan dibentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, saya akan menjelaskan tentang sejarah peralihan ke Undang-Undang Sementara 1950. Latar belakang terbentuknya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 karena dibubarkannya RIS. RIS dibubarkannya karena ada demo besar-besaran masyarakat Indonesia karena menginginkan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dibentuklah Undang-Undang Dasar Sementara. Kenapa sementara? Karena memang sifatnya hanya bersifat sementara sambil menunggu hasil pemilihan umum yang akan membentuk konstitusi baru. Pada periode ini, Undang-Undang Dasar 1950 menerapkan sistem demokrasi parlementer atau lebih dikenal dengan sistem demokrasi liberal. Pada periode ini, kabinet sering mengalami pergantian, sehingga pembangunan berjalan tidak lancar. Hal tersebut dikarenakan partai politik lebih mementingkan golongannya dan juga partainya. Setelah memberlakukan Undang-Undang Sementara tahun 1950 dan demokrasi liberal selama 9 tahun, masyarakat Indonesia pun akhirnya menyadari bahwa ternyata demokrasi liberal itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945 yang sesungguhnya. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang sejarah kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Setelah masyarakat Indonesia menyadari bahwa sistem demokrasi liberal itu ternyata tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan juga mengakibatkan timbulnya perbedaan pandangan politik pada parlemen itu, sehingga menyeret anggotanya untuk keinginan mewujudkan misi yang tidak disebut sebagai ambisi partainya. Akhirnya, pada tanggal 22 April 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan amanat yang berisi anjuran untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Dan Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959, di mana isi dekret tersebut berisi yang pertama, dibubarkannya konstituante, yang kedua, memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara. Yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS. Sejak saat itu, Undang-Undang Dasar 1945 memasuki babak baru, yakni kembali berlakunya sebagai hukum dasar negara. Latar belakang tuntutan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 antara lain karena salah satu permintaan reformasi pada tahun 1998. Selain itu karena juga memasuki Orde Baru dan juga kekuasaan tertinggi ada di tangan MPR. Nyatanya tidak berada di tangan rakyat, tetapi kekuasaan terbesar ada di tangan presiden. Hal tersebut karena pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 ini terlalu luas sehingga mengakibatkan multitafsir. Jadi, tujuan dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menyempurnakan aturan dasar seperti kedaulatan rakyat, tatanan negara, pembagian kekuasaan, HAM, eksistensi negara demokrasi, negara hukum, dan lain sebagainya. Intinya sesuai dengan kebutuhan perkembangan dan aspirasi masyarakat. Dalam periode 1999 sampai 2002, amandemen itu dilakukan pada saat sidang umum MPR dan juga sidang tahunan MPR. Amandemen pertama dilakukan pada sidang umum MPR, yaitu pada tanggal 14 Oktober sampai dengan 21 Oktober. Sedangkan amandemen kedua diberlakukan pada sidang tahunan MPR, yaitu pada tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000. Selanjutnya, amandemen ketiga diberlakukan juga pada sidang tahunan MPR, yaitu pada tanggal 1 sampai dengan 9 November.
Amandemen keempat keempat yaitu terjadi saat sidang tahunan MPR juga, yaitu pada tanggal 1 sampai 11 Agustus. Sebelum dilakukan amandemen, Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari pembukaan, batang tubuh yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 65 ayat. Kemudian ada 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan serta penjelasan. Setelah dilakukannya amandemen sebanyak 4 kali, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Dengan demikian, itulah sejarah terbentuknya Undang-Undang 1945 sampai beralih ke Undang-Undang RIS, ke Undang-Undang sementara, sehingga kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945 dengan amandemennya sebanyak 4 kali. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.